Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Akmal Atollah dengan NIM 23 beserta rekan saya Ahmad Najib dengan NIM 56. Di sini kami akan mempresentasikan eh, mengenai materi dari perkuliahan komputasi bergerak. Lalu langsung saja yang pertama yaitu mobile computing. Apa itu mobile computing? Mobile computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan sumber daya komputasi secara nirkabel atau tanpa kabel saat bergerak. Jadi tujuannya kita bisa mengakses informasi, bisa melakukan komputasi secara bergerak, tidak statis. Lalu komputer network 101. Apa itu network atau jaringan? Jaringan atau network adalah kumpulan komputer dan device yang terhubung, yang terasosiasi, eh, yang mereka itu saling terasosiasi, saling terhubung melalui protokol komunikasi. Nah, jaringan ada 3 tipe. Yang pertama, Local Area Network LAN, Metropolitan Area Metropolitan Area Network MAN, Wide Area Network WAN. Jadi secara garis besar membedakannya hanya skalanya. Untuk Local Area Network itu skalanya skala ruangan, skala ya yang tidak terlalu besar seperti laboratorium, skala kantor, kelas. Lalu untuk metropolitan area ya ini skalanya skala kota. Jadi komputer bisa saling berkomunikasi dengan skala atau luasnya yang terpaut jarak satu kota. Lalu untuk wide area network atau WAN ini worldwide ya skalanya luar negeri, skalanya internasional. Jadi komputasi bisa dilakukan atau ya kita bisa mengakses informasi dari global, dari luar. Lalu ada topologinya di sini. Untuk star ini, jadi device-device ini terhubung di satu titik di access point. Nah, ini kelebihannya datanya lebih secure kalau kita mengirim data ya. Jadi misal di komputer ini kita ingin mengirimkan data ke sini. Nah, data dari sini akan diarahkan oleh access point langsung ke tujuan. Nah, ke sini. Jadi, komputer yang tidak berhubungan, tidak meminta data, dapat ya bisa diajukan. Sehingga data bisa lebih aman karena tidak tersebar luas. Lalu untuk ring ini tidak cukup secure karena ketika kita ingin misal dari sini ke sini, maka kita perlu melalui sini, sini, sini. Jadi data bisa diakses, bisa dibaca oleh device lain. Jadi kurang secure. Untuk mesh ini ya kalau dari keamanan data cukup aman karena kita bisa langsung misal dari komputer sini ke sini. Nah, kita bisa langsung ngirim data tanpa perlu komputer lain tahu. Tapi kekurangannya adalah ini topologinya agak agak ribet, agak rumit. Jadi ketika kita ingin menambahkan device itu ya perlu menambahkan port atau ya perlu untuk menghubungkannya lagi. Lalu untuk bus kita misalnya mengirim data ke paling pojok di sini. Data kan dikirimkan ke semua device. Nah, jadi ketika device yang tidak memerlukan data akan melakukan reject dan hanya yang menerima data tersebut hanya device yang menerima saja. Jadi yang tidak menginginkan data itu bisa mereject. Tapi ya karena dikirimkan ke semua, jadi bisa beresiko data data tidak tidak aman. Ya bisa diakali dengan dienkripsi terlebih dahulu. Nah, contohnya ada dua yaitu Ethernet dan Wi-Fi. Ethernet ini populer, relatif lebih murah dan mudah diinstal. Menggunakan CSMA JD Media Access Control, data transmisinya normalnya bisa mulai dari 10 Mbps hingga yang paling baru itu bisa sampai 10 Gbps. Nah, lalu
menggunakan spesifikasi IEEE 802.3. Jadi untuk Ethernet ini Ethernet ini adalah jaringan yang menggunakan kabel. Nah, nanti untuk CSMA kita akan bahas di slide selanjutnya. Lalu untuk Wi-Fi ini popular wireless LAN architecture. Jadi menggunakan modified version dari CSMA CA protokol, dan menggunakan spesifikasi IEEE 802.11. Jadi bedanya dengan Ethernet tadi, Wi-Fi ini wireless tanpa kabel. Bisa tanpa kabel. Lalu ISO OSI model, ya pada dasarnya, pada gampangannya, ini adalah standar yang mendeskripsikan atau intinya mengatur bagaimana cara sebuah data dapat dikirim melalui layer-layer jaringan. Ada 7 layer. Layer pertama yaitu physical layer, ini fisikal yang fisik. Jadi seperti kabel, panjang kabel, konektor, voltage ring, voltage level, sinyal duration, dan lain-lain. Jadi yang sifatnya fisik. Data link layer ini berfungsi untuk mengarahkan data ini akan dikirim melalui apa. Lalu untuk network layer ini pengalamatan data. Jadi data kita kasih alamat ke alamat tujuan agar datanya sampai. Lalu untuk transport layer adalah bagaimana cara data dikirimkan, bisa menggunakan UDP ataupun TCP, dan di transport layer ini kita menambahkan port. Lalu session layer, management of session. Jadi ini adalah sesi seperti untuk sesinya, untuk seperti mengirim, untuk menghapus, dan ini sesi untuk melakukan pengiriman data. Presentation layer ini data translation, formatting, encryption, compression. Ini nge-framing data, mengubah bentuk data. Lalu untuk application layer, interface between user, application, and lower network service. Jadi ini interface atau antarmuka di mana user dan data bertemu. Jadi kita ingin ngirim data apa itu. Jadi gampangannya, layer application presentation and session ini dijadikan satu untuk di sebuah nyebutnya. Jadi 3 ini disatukan dan menjadi sebuah layer baru, yaitu layer application, atau yang intinya ini layer ini adalah layer yang lebih dipertanggungjawabkan kepada pembuat aplikasi. Jadi untuk application layer yang layer 7 itu kita sebagai user ingin mengirimkan data apa gitu. Untuk presentation, data di framing, data dipecah, dan segala macam. Session itu adalah waktu kita ingin melakukan pemindahan data atau transfer data tersebut. Nah, 3 layer ini disatukan dan jadi tugas atau tanggung jawab bidang programmer aplikasi. Lalu untuk transport, ini mengidentifikasi bagaimana cara data akan dikirimkan, dan juga memberikan port. Jadi jadi kan ada beberapa port. Port ini mewakili beberapa hal, seperti mungkin port 80 untuk apa, ini untuk apa. Nah, dengan adanya port ini memungkinkan kita sebagai user mengirimkan banyak data sekaligus dari berbeda-beda aplikasi di saat bersamaan dengan jaringan yang sama. Nah, untuk network layer ini adalah pengalamatan. Jadi agar data kita sampai, atau kita misalnya ingin mengirimkan data ke suatu aplikasi di luar sana, nah itu pakai IP juga agar datanya sampai dengan benar. Nah, untuk fisik atau data
Nah, untuk data link ini adalah bagaimana cara data ini sampai ya. Intinya data link ini bertugas menentukan arah mana ini atau ininya bagaimana cara data ini sampai ke tujuan, entah lewat rute ini, rute itu, atau ya intinya mengarahkan lah. Lalu untuk physical ya ini media untuk data tersebut ditransmisikan, entah lewat kabel, lewat atau mungkin wireless. Nah, ya walaupun lebih umumnya sih pakai kabel. Lalu apa itu IP, TCP, UDP? Internet Protocol. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, intinya IP itu ya sebuah alamat agar datanya sampai. Nah, kita punya data di sini, lalu untuk IP-nya kita tambahkan di depan data tersebut berupa header IP, seperti ya yang berisikan ini alamat pengirim, alamat penerima, dan ya alamat-alamat itu digunakan oleh router untuk mencari tahu apa yang bisa digunakan untuk apa ya, lebih tepatnya alamat tersebut digunakan oleh router untuk ya itu mengirim data tadi. Ya, apa yang dilakukan oleh IP ya kebanyakan addressing dan digunakan oleh router. Internet dan router. Ya, router link part of larger network together. Jadi router ini menghubungkan banyak bagian dari jaringan yang besar secara bersamaan. Router menggunakan table seperti 129.79 punya Universitas Notre Dame. Jadi router itu memiliki tabel-tabel yang berisikan alamat-alamat atau bukan alamat sih teman-teman, IP atau ya intinya sekumpulan data yang nantinya akan digunakan untuk mengalamatkan atau mengirimkan data. Bagaimana tabelnya dibuat? Jadi ketika ada sebagai contoh, misal ada router A dan router B. Ketika router A dan router B saling terkoneksi, di saat itu juga router A dan router B melakukan exchange atau pertukaran informasi. Jadi router A memberikan informasi kepada router B mengenai apa yang dia tahu, seperti data-data apa saja, lalu router B memberikan yaitu sama melakukan memberikan data-data yang apa yang dia tahu ke router A. Contohnya di sini C network 127.45.20.21. 127.45.20 itu adalah alamat jaringan. Nah, 21-nya ini adalah alamat komputer. Jadi routing is based on independent package. Jadi router itu tidak paket itu dikirimkan secara independen. Jadi router itu tidak terlalu memikirkan apa isi paketnya atau apa isi datanya. Router hanya bertugas untuk mengirimkan data tersebut. Lalu UDP, User Datagram Protocol. Hampir mirip kayak tadi, data yang sudah berisikan IP header tadi, ini kita tempelkan lagi dengan UDP header. Nah, di UDP di momen ini data ditambahi dengan pengalamatan port. IP address memberitahu komputer mana, port memberitahu aplikasi mana yang membutuhkan data di komputer tersebut. Contohnya sebuah web server mendengar kepada request di port 80. Nah, ini HTTP itu Hypertext Transfer Protocol 80 yang opsional. Unreadable untuk UDP itu unreliable. Paket bisa hilang, bisa
tidak sesuai dengan seharusnya, bisa hilang, bisa rusak, bisa korup lah. Lalu untuk TCP adalah Reliable Protocol. Sama seperti UDP, ini menambahkan port juga. In order delivery of packet menggunakan sequence number. Reliable delivery menggunakan using acknowledgement ACK paket. Flow control of traffic between sender and receiver. Receiver can throttle sender avoid getting back too fast. Explicit advertise window in ACK packet home message. Congestion control of traffic flow into the network. Router can throttle sender to avoiding getting too many packets. Implicit watch ACK missing ACK router overload. Jadi TCP itu ya hampir mirip sama dengan UDP tadi, menambahkan port, tapi juga menggunakan sistem yang dipercaya atau pengiriman yang dipercaya, menggunakan acknowledgement atau ACK. Ya, gampangannya ACK ini adalah konfirmasi. Jadi ketika paket dikirimkan, penerima akan mengirimkan konfirmasi, oh paketnya sudah selesai dikirimkan, oh paketnya datang tidak lengkap, paketnya rusak, maka TCP ini akan mengirimkan lagi data tersebut sehingga datanya utuh sesuai dengan ya saat dikirimkan itu. Lalu untuk ini TCP bisa mengatur flow control atau traffic agar trafiknya itu tidak cepat, bisa ya agar tidak terlalu cepat juga. Bisa mengatur trafik di antara penerima dan pengirim. Router juga bisa nge-throttle, mengatur lah pengirim untuk menghindari bisa mengatur atau membuat penerima untuk menghindari, lebih tepatnya router bisa mengatur penerima untuk menghindari avoiding getting too many packet untuk ya. Jadi router bisa mengatur supaya penerima tidak menerima terlalu banyak paket. UDP versus TCP, mana yang lebih bagus? Ya, secara garis besar TCP digunakan oleh banyak aplikasi yang juga digunakan untuk menghindari hilangnya data. Digunakan seperti di email, web traffic, financial transaction. Nah, jadi TCP itu ya lebih secure karena data datang secara utuh. Lalu untuk UDP bisa lebih cepat, namun tidak no flow congestion control, slowing down. Lebih cepat, nggak ada kontrol, minusnya dia tidak ada pengulangan. Jadi ketika ada paket yang hilang, UDP tidak melakukan pengulangan pengiriman untuk melengkapi paket tersebut. Cocok untuk traffic yang real time, out of order arrival. Can also reorder at application level. Ya, jadi kalau misalkan gagal, ya kalau mau minta dikirim ulang ya berarti mengirimkan data lagi yang dari layer-layer yang baru gitu. Loss of data can be acceptable, missing frame in video or audio stream. Jadi ada beberapa sistem yang menggunakan UDP ini yang tidak terlalu memusingkan hilangnya data, seperti video atau audio stream yang kemungkinan bisa kehilangan beberapa frame. Itu kan tidak terlalu signifikan dirasakan oleh penerima. Nah, jadi masih bisa di acceptable. Lalu medium access control MAC, responsible for deciding when and how to transmit a frame over a network. MAC protocol is very important for quality of communication, successful transmission, reliable transmission, high throughput, latency, and fairness. Jadi ya ini
Medium Access Control atau MAC ini mengatur bagaimana data itu ditransmit. Mari kita lanjut. Nah, contohnya seperti ini. Ketika A ingin mengirimkan data ke B, lalu atau A ke C, lalu di saat yang bersamaan B mengirim data ke C, bisa terjadi collision atau tabrakan. Jadi kalau kita jika ada dua device yang mengirimkan ke satu device yang sama, ya akan bisa beresiko atau berpotensi menjadi tabrakan. Lalu bagaimana sih cara menghindari atau apa sih yang bisa dilakukan itu? Smarter approach-nya, pendekatan cerdasnya, yaitu membuat salah satunya ke model listen atau mendengarkan. Jadi ketika A mengirimkan ke C, B tidak langsung mengirimkan data, tapi B masuk ke dalam model listen, mendengarkan. Jadi B mendengarkan apakah ada data atau jalur yang sibuk ke C. Nah, itu bisa menghindari adanya tabrakan. Carrier Sense Multiple Access atau CSMA. Ya, ini sense listen carrier is anyone else talking right now. Jadi ya, CSMA ini adalah suatu sistem, suatu cara yang dimana untuk menghindari adanya tabrakan, mengurangi tabrakan lah. CSMA CD, asumsi the received and transmitted signal are identical. Asumsinya sinyal yang ditransmisikan dan yang diterima itu sama, identik. Asumsi kedua, penerima melihat sinyal yang sama dengan transmitter di channel. Masalahnya, kedua asumsi tadi tidak benar, tidak benar di jaringan wireless. Transmitter tidak tahu apa yang penerima lihat. Dan karena itu tidak tahu juga apakah transmitnya berhasil atau tidak. Nah, ini jadi semakin jauh jaraknya, semakin kecil sinyal, semakin lemah sinyalnya. Nah, ini kan masih satu jarak. Tapi semakin jauh. Collision detection. Nah, sinyal receiver depends on signal interface plus. Nah, ini rumus. Ya, lanjut. Collision detection. Jadi ini mendeteksi tabrakan, kemungkinan tabrakan. Nah, jadi ketika ini kan ada ini ya, contohnya. A ke B, C ke B terjadi tabrakan karena mengirimkan ke satu receiver yang sama. Hidden terminal, exposure terminal. Jadi hidden terminal itu ya terminal yang tidak terlihat, yang tersembunyi. C tidak mendengar A dan A tidak bisa mendengar C, tapi it can inference with A at B. C nggak mendengar A juga nggak mendengar C, tapi bisa mengganggu A di B. Jadi misal ya kalau C ke sini ke B ya maka akan terjadi interferensi yang ya akhirnya menjadi collision atau tabrakan. Exposure terminal ya terminal yang terlihat atau terexpose. X mendengar A dan ingin transmit ke Y. Tapi X tidak bisa menginterferensi atau X di sini mengira
A itu sedang betul, A itu sedang mengirimkan atau ya transmit ke B. Dan X mengira A transmitnya itu bukan ke B, tapi ke Z. Karena dia di sini berada di hidden. Nah, maka X di sini tidak bisa menginterferensi A di B. Ya, yang gimana ya ini? Yang tidak bisa tidak ya, not show trust apa? Oh maaf, justru kembali. Yang hidden terminal ini C mendengar A, dan A tidak mendengar C. Tapi ketika C ingin transmit ke B, maka terjadi collision. Maka sebaiknya tidak transmit. Nah, lalu untuk yang explosion itu X mendengar A dan A mendengar X. Di posisi ini A sedang transmit ke B. Nah, X ingin ke Y, tapi karena ini tidak X tidak ke B, tidak ke device yang sama, maka it cannot interfere with A at B, tidak bisa mengganggu A di B. Node should transmit X, maka bisa atau ya harus sebaiknya transmit, kan transmit. Nah, ini spesifikasinya E. Nah, device yang ini meminta RTS request to send, bertanya apakah bisa send atau mengirim, lalu dijawab oleh D. Ketika S ini mengirimkan data, maka yang lain silence. Lalu D baru mengirimkan balasan, oh ini selesai, oh ini ada yang ya intinya memberikan konfirmasi. Reducing collision, mengurangi tabrakan tadi. Cara untuk menghindari tabrakan itu ya caranya dengan memberikan jeda waktu yang ya menggunakan apa ya, random number gitu. Nah, jadi ketika it's not shutdown error, harus menghitung mundur R. Continue carrier sensor while counting down. Once carrier bersih, freeze countdown. Jadi ketika melakukan countdown, jadi untuk ketika pertama tuh kita mengecek apakah adakah carrier yang busi atau jalur yang sibuk. Ketika tidak ada jalur yang sibuk, maka melakukan penghitungan mundur ini. Nah, ketika sudah ada, misal ada 4 device yang melakukan countdown, device 1, 2, 3, 4. Katakanlah sesuai ini aja urutannya. Device 1 dengan 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik. Ketika device pertama mencapai 0, countdown-nya habis, maka sebelum mengirimkan pesan atau melakukan countdown, jalurnya dicek apakah sibuk atau tidak. Jika sibuk, maka tidak ada countdown, ya di freeze. Ketika jalurnya kosong, baru dimulailah penghitungan mundur ini. Nah, ketika menghitung mundur, yang device pertama yang selesai melakukan countdown, dialah yang pertama kali melakukan RTS. Nah, ketika device 1 ini melakukan RTS, maka device yang lain melakukan freeze karena jalurnya sedang dipakai. Begitu pula hingga ini selesai. Ketika selesai, maka akan pengacakan random number lagi, mengecek apakah jalurnya kosong atau tidak. Jika kosong, baru melakukan hal yang sama, menghitung mundur
sesuai ya random tadi. Nah, receiver replies with CTS. Nah, jadi ketika RTS sudah dikirimkan, lalu penerima receiver mengirimkan CTS sebagai jawaban atau konfirmasi. Nah, yang di sini ketika RTS dikirimkan, isinya itu adalah CTS, estimasi CTS, estimasi data, dan estimasi ACK, ya durasinya lah. Lalu ketika sudah diterima, sudah terima dan hendak membalas dengan CTS, maka CTS itu berisikan data dan ACK. Yang tinggal dikurangi saja. Transmitter send data, receiver acknowledge. Jadi ketika transmitter mengirim data, ya receiver mengaknowledge atau memberikan konfirmasi dengan ACK. Nah, ini jika dikirimkan RTS tapi tidak mengirimkan jawaban CTS, maka random number-nya itu menjadi kelipatan 2 atau ya berkelipatan lah. Nah, ketika sukses transmisi, maka di reset random lagi. Nah, intinya recapnya CSMA-CD work berguna atau bagus di jaringan yang berkabel, tapi tidak cocok di jaringan yang wireless. CSMA-CA, collision avoidance, goals-nya yaitu mengurangi kemungkinan adanya tabrakan daripada mendeteksi dan menghandling atau ya menangani collision tadi. Lalu dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini akan saya lanjutkan untuk pada bagian frekuensi for communication. Nah, jadi frekuensi yang digunakan pada komunikasi itu ada beberapa jenis. Singkatnya ada yang low, very low frekuensi, ada medium frekuensi, ada high frekuensi, ada yang ultra tinggi, nah, dan sebagainya ini semuanya. Nah, jadi apa hubungan korelasi antara frekuensi dan apa itu namanya panjang gelombang? Nah, di sini ini lambang lambda ini artinya adalah panjang gelombang. Jadi panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan besar frekuensinya. Jadi jika frekuensi gelombang frekuensi semakin besar, maka panjang gelombangnya akan semakin kecil. Ya. Nah, coba kita contohkan pada frekuensi yang kecil seperti di low frekuensi. Ini biasanya digunakan di bawah 30 kHz. Ini biasanya digunakan pada kayak kapal-kapal yang ada di bawah atau kapal selam. Nah, dia itu butuh untuk bisa menembus ke air. Nah, kan dia ke dalam toh. Jadi dia butuh untuk bisa menembus air. Nah, maka di kapal selam itu dia menggunakan frekuensi yang kecil. Nah, namun meskipun frekuensi kecil, dia lebar dari gelombangnya itu sangat luas sehingga bisa mencapai ke daratan. Kemudian contohnya lainnya itu yang apa ya? Yang radio itu sekitar pada rentang 30 ke atas, 30 hingga 300 megahertz. Nah, radio itu kan frekuensinya masih kecil termasuknya, rentang anggap aja sebagai medium lah, medium hingga high. Nah, dia itu bisa memiliki jangkauan yang luas sehingga
setiap seperti radio tidak hanya yang biasa untuk mendengarkan musik atau gimana, tapi radio bisa juga untuk alat komunikasi, baik seperti pilot atau masinis dan lain sebagainya, HT termasuk juga. Nah, eh, mereka kayak gitu, yang kayak gitu itu radio seperti itu membutuhkan jangkauan yang luas, karena jika dia jangkauannya kecil terus mudah terkena intervensi, maka akan mengganggu komunikasi mereka, karena komunikasi yang ada di kendaraan yang berbasis radio tersebut juga sangat penting. Kemudian mendekati ke gigahertz, yaitu pada bagian WiFi, Bluetooth itu menggunakan frekuensi 2,4 gigahertz. Nah, di frekuensi 2,4 gigahertz ini dia jarak lebar lebar gelombangnya itu kecil, mungkin hanya 30 meter. Ada juga yang agak luasan, yang seperti pada Masjid Uin atau di apa namanya itu, di depan, di atas rektorat lama itu ada, dia bisa sampai 100 meter. Nah, namun tetap saja dia tidak bisa seunggul frekuensi yang kecil. Sebelumnya itu yang biasa digunakan di seluler seluler itu, nah itu dia bisa menggunakan rentang 2 ya 2 mega, ya 2 megahertz, 2000 lah, 2000-an hertz ini, 2000-an hertz. Nah, dia itu rentangnya rentangnya besar, cuma apa namanya itu, frekuensinya kecil. Nah, sehingga lebih cocok digunakan untuk perangkat mobile atau data seluler itu. Nah, kemudian yang kembali lagi ke WiFi tadi. Nah, WiFi tadi itu kan meskipun dia kecil jaraknya, lebar ininya, cuma kecepatannya cenderung lebih cepat daripada seluler. Nah, jadi selain tadi kecepatan frekuensi berbanding terbalik dengan lebar panjang gelombang. Nah, frekuensi itu berbanding lurus dengan kecepatan bandwidth-nya. Nah, jadi jika semakin besar bandwidth-nya, semakin besar frekuensinya, maka kemungkinan besar bandwidth-nya itu juga besar. Contohnya, WiFi yang menggunakan frekuensi 5 GHz itu lebih cepat daripada WiFi 2,4 GHz. Maka apa? Karena apa namanya? Seperti tadi ya, eh, jadi jika WiFi itu semakin kecil, nah kan WiFi 5 GHz itu jaraknya lebih kecil daripada 2,4. Maka karena jaraknya lebih kecil itu, dia percepatan perpindahan datanya, bandwidth-nya itu lebih cepat. Ya. Apalagi pada kabel fiber optik, dia malah menggunakan 300 terahertz yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau fiber optik ini malah kecepatannya bisa lebih tinggi lagi daripada WiFi dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain itu untuk frekuensi di bawah WiFi biasanya itu berlisensi atau wajib berbayar. Mengapa demikian? Karena kan rentang mereka itu panjang-panjang loh, panjang, gelombangnya panjang. Nah, jika dia tidak berlisensi atau izin ke pemerintah dulu untuk membeli lisensinya, maka bisa jadi akan ada tabrakan frekuensi di sekitar wilayah tersebut. Nah, berbeda dengan WiFi. WiFi itu frekuensi panjang gelombangnya tidak terlalu besar. Jadi dia meskipun meskipun dia banyak sekali tempatnya AP-nya ditaruh di mana-mana, tapi dia tidak akan mengganggu ke wilayah lain. Mungkin hanya wilayah-wilayah itu saja. Berbeda dengan misal jaring seluler, ada provider tiba-tiba banget membuat frekuensi internet, tapi dia tidak izin pemerintah. Maka ada kemungkinan dia bisa bertabrakan dengan frekuensi provider lain. Sehingga untuk mencegah tersebut, oleh pemerintah dibuat regulasi untuk apa?
membeli atau menyewa rentang bandwidth tertentu. Nah, oh iya, terus semakin tinggi apa tadi? Karena semakin kecil tadi lebar itunya, maka pada kabel ini, kabel optik atau fiber optik mungkin dia itu harus lurus ya. Nah, lurusnya lurus banget. Misal kabel fiber optik itu kita patahkan, maka dia akan langsung putus. Belokkan lah, jangan patahkan. Dibelokkan sedikit aja dia akan langsung putus. Berbeda dengan apa ya? Kabelan digini-ginikan juga tetap bisa. Kabelan itu ya, kemudian yaitu. Nah, lanjut ya. Nah, Nah, lalu pada perangkat komunikasi mobile itu biasanya menggunakan frekuensi apa? Nah, ada dua jenis frekuensi yang bisa digunakan. Yang pertama ada low frekuensi dan ada high frekuensi. Nah, low frekuensi itu contohnya seperti pada data seluler itu. Data seluler itu dia frekuensinya rendah. Kecepatannya bisa jadi kecil. Karena di Indonesia sendiri kan ya seperti tahu uh, sinyal yang bagus juga belum rata. Nah, dan juga sampai situ. Kemudian jarak tempuh dari low frekuensi ini lebih tinggi, lebih panjang. Nah, kenapa lebih panjang? Kenapa ini digunakan? Karena perangkat HP itu tidak bisa jika hanya mengandalkan apa ya? Mengandalkan mengandalkan jaringan frekuensi yang hanya yang gelombangnya kecil karena dia perlu untuk kemana-mana. Nah, kemudian low frequency ini mengikuti bentuk bumi. Nah, tapi jadi dia itu gelombangnya akan mengikuti bentuk bumi. Jadi tidak mudah untuk apa? Tidak mudah untuk terganggu oleh benda-benda yang ada di sekitar bumi. Malah justru benda-benda di sekitar bumi itu bisa membantu persebaran dari frekuensi tersebut. Nah, kemudian dia juga bisa tadi seperti saya katakan bisa menembus objek dan air. Nah, kemudian kenapa kok apa namanya WiFi itu meskipun meskipun access point-nya ditaruh banyak banget, bahkan bisa apa namanya menyamai uh, menyamai luasnya luasnya data seluler atau mobile apa namanya mobile itu apa menyamai kekuatan sinyal dari BTS, tetapi tetap tidak bisa dikatakan sebagai mobile, tidak bisa dikatakan sebagai mobile. Nah, karena WiFi sendiri itu dia menggunakan frekuensi yang tinggi, sehingga jika apa ya berbeda dengan low frekuensi yang dia hanya cukup 1 BTS untuk menyebar hingga beberapa kilo. Sedangkan jika WiFi dia membutuhkan beberapa banyak AP access point yang disebarkan. Nah, meskipun AP-nya sendiri, access point-nya sendiri jaraknya sudah agak cukup jauh, tetap saja dia tidak bisa disebut sebagai mobile karena ya itu tadi, karena dia frekuensinya dianggap tinggi dan tidak bisa mencapai jarak yang jauh secara apa namanya dasarannya. Nah, sehingga dia masuk ke kategori high frequencies. Nah, di sini kelebihan dari high frequency itu datanya tinggi, seperti yang saya katakan. Apa kecepatan bandwidth-nya itu tinggi. Apalagi pokoknya semakin tinggi frekuensinya semakin besar ininya apa namanya ini bandwidth-nya. Nah, namun kelemahannya ya tadi jaraknya itu kecil, jaraknya kecil, jaraknya pendek. Sehingga misal misal kita ada di satu ruangan yang temboknya itu terbuat dari beton misalnya. Nah, kita keluar sedikit, sinyalnya langsung berkurang banyak gitu. Nah, kenapa demikian? Karena sinyal high frequency itu mudah selalu terganggu oleh suatu objek. Nah, kemudian dia itu menggunakan garis lurus, atau lurus tidak seperti low frequency tadi yang mengikuti bentuk bumi, dia menggunakan garis lurus dan bisa saja apa terhalang oleh tembok, terhalang oleh
itu terrefleksi lah pokoknya. Nah, itu dia tadi tidak dapat menembus objek atau lemah dalam menembus objek. Nah, ini adalah regulasi dari setiap negara, regulasi untuk frekuensi setiap negara. Jadi ini telah diatur oleh ITUR yang memegang frekuensi-frekuensi yang ada di setiap negara sedunia. Nah, di sini setiap negara itu bisa berbeda-beda frekuensinya. Nah, baik antara Eropa, USA, Japan itu berbeda-beda. Jika di Eropa sendiri dia pakai GSM, USA juga pakai GSM bisa, CDM juga ada, Japan pakai PDC berbeda dia. Nah, meskipun Europe dan USA ini apa namanya menggunakan GSM yang sama, cuma frekuensinya juga beda. Nah, kita bisa lihat kalau GSM di Eropa itu rentangnya bisa sampai 1880, sedangkan di USA itu terbagi dua sih. Ada yang 800, ada yang sampai 1990. Jadi meskipun itu sama, cuma rentang frekuensinya itu berbeda gitu. Jadi tidak semua HP yang dibawa misal kita membawa HP dari Jepang, kita bawa ke Indonesia, belum tentu dia mau nyambung. Apalagi HP-HP yang eksklusif pada satu kartu provider tertentu. Nah, alamat nanti kalau misal dibawa ke Indonesia, dia tidak akan bisa. Contoh pada dulu, kalau nggak salah ada HP mereknya Docomo itu HP murah, tapi dia adalah limbah dari Jepang. Dia HP bekas yang hanya mendukung sinyal dari perangkat apa? Sinyal dari provider di sana aja. Jadi ketika dibawa ke Indonesia nggak bisa. Nah, Indonesia sendiri itu ngikuti yang mana? Indonesia sendiri itu lebih condong ke Eropa. Cuma beberapa lama tahun yang lalu dia juga pernah mengikuti CDMA, khususnya pada perangkat smartphone, perangkat provider smartphone itu. Kemudian kemudian karena masifnya penyebaran GSM dan CDMA ketinggalan, bukan ketinggalan sih, karena dia baru, dan perangkat yang itu kalau misal kalau perangkat itu sudah terlanjur banyak yang GSM terus ada yang membuat CDMA, takutnya perusahaan itu tidak bisa laku. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan sekarang lebih memilih untuk mengembangkan perangkat telepon yang menggunakan GSM. Nah, kemudian untuk Bluetooth pun ini ya ini berbeda-beda setiapnya. Kemudian wireless LAN, Europe dan USA ini hampir mirip, hanya saja maksimal hanya saja maksimal rentangnya berbeda. Jika di Europe ini sampai 2472, kalau USA ini sampai 2462. Yang di Jepang itu bagi dua, ada yang B dan C. Kalau yang ini frekuensinya sama dengan dua jenis yang berbeda. Kalau di Jepang itu frekuensinya dibedain sedikit lah, maksimal rentangnya. Kalau yang order system ini mungkin bisa digunakan pada radio atau itu. Nah, makanya saya pernah punya HP Jepang itu. Saya pernah punya HP Jepang. Nah, dia frekuensi TV-nya itu beda dengan di Indonesia. Jadi, HP tersebut itu bisa lihat TV asli, tapi hanya bisa digunakan di Jepang. Sedangkan di Indonesia dia tidak bisa dipakai karena frekuensi TV yang ada di Jepang dengan Indonesia itu berbeda. Nah, providernya aja berbeda, apalagi TV. Kebalik. Kemudian ini adalah perambatan sinyal, rentang perambatan sinyal. Nah, jadi ada 3 rentang. Yang pertama rentang transmisi. Jadi di sini tuh sender, pengirim bisa kemungkinan untuk berkomunikasi dengan yang ada di dalam rentang tersebut dan rendah untuk mengalami error. Nah, kemudian ada juga detection. Nah, di sini tuh sender bisa mendeteksi kalau di situ tuh ada sinyal. Hanya saja dia tidak memungkinkan untuk mengirimkan sinyal karena selain terlalu jauh, juga yang ada malah kalau dikirimkan sinyalnya akan rusak. Nah, contohnya seperti waktu misal kita di pantai yang di ujung pulau gitu, nah sinyal itu ada misal titiknya satu. Nah, dia tapi tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi. Kirim SMS nggak bisa, kirim pun nggak bisa. Nah, namun dia tetap dianggap ada, cuma dia tidak bisa digunakan. Kemungkinan digunakannya susah gitu. Kemudian ada interference.
ray. Nah, di sini itu sinyal kemungkinan besar tidak terdeteksi. Cuma dia bisa mengintervensi sinyal yang ada di sekitar sender. Nah, jadi misal kalau saya pernah itu pakai HT saya atur sinyalnya berapa. Nah, tiba-tiba muncul ada suara dari lain tapi dia nggak jelas banget. Nah, itu adalah contoh dari intervensinya. Contoh dari intervensi. Jadi dia tuh hasilnya di luar dari itu, cuma mengganggu sinyal gitu. Nah, suaranya itu nggak jelas ya, cuma ada ter 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 gitu. Nah, jadi eh, ya itu apa namanya? Jadi dia susah dan eh, tidak terdeteksi, cuma mengganggu sinyal aja. Nah, ini kan cuma gambar ya di sini. Ini cuma gambar. Kenyataannya, ya kenyataannya ini begini. Kenapa? Kenapa demikian? Karena sinyal itu bisa menyesuaikan ruang. Nah, misal di sini ada tembok, bisa kita tahu. Dan di sini itu lapangan luas. Sini apa gunung mungkin gunung ya. Jadi tidak tidak bisa kayak gini. Ini susah. Realitanya malah sinyal itu tersebar seperti kayak gini. Nah, jadi perambatan sinyal itu merambat melalui udara yang luas, udara kosong seperti cahaya. Nah, garis lurus ya. Kemudian dia berbanding 1/d² atau 1/, jarak antara penerima dan pengirim kuadrat. Semisal jaraknya jaraknya pengirim itu 2 meter, ya 2D lah, 2D, maka dia akan mengalami gangguan sinyal sebanyak 4, 4, 4D. Nah, karena dia berbanding terbalik. Nah, jadi meskipun jarak lebih jauh sedikit, tapi apa namanya itu gangguan apa ya? eh, kelemahan sinyalnya itu naik 2 kali, 2 pangkat, naik 2 pangkat 2. Nah, itulah yang disebut sebagai fadeless, yaitu keadaan di mana eh, sinyal itu apa? Karena jauh dia apa namanya? Kelemahannya semakin tinggi gitu. Nah, jadi ada 3 sifat ya, 3 sifat perambatan. Nah, untuk frekuensi yang kecil banget seperti tadi itu ground wave, nah dia itu mengikuti bentuk bumi, mengikuti banget bentuk bumi, mengikuti. Nah, jaraknya luas banget. Biasa dipakai pada seperti yang tadi saya katakan, biasa dipakai di kapal selam. Biasa dipakai di kapal selam. AM radio mungkin ini, AM radio mungkin dipakai pada ya tadi lah, radio yang tidak hanya untuk apa namanya itu tidak hanya untuk mendengarkan tadi, tapi bisa untuk mengirim. Kemudian ada skywave 2 sampai 30 MHz. Nah, jadi dia itu berjalan pada apa namanya? Langit. Dia itu memantul pada ionosfer, yaitu di lapisan di salah satu atmosfer di di ya di sekitar bumi lah. Nah, dia akhirnya meskipun dia itu tidak mengikuti bentuk bumi, tapi dia karena refleksi seakan-akan dia itu mengikuti bentuk bumi juga. Jadi dia bisa tersebar lebih luas lagi. Nah, bisa dipakai di broadcast dan amateur radio. Amateur radio itu mungkin kayak SOS itu ya. Kemudian ada line of sight. Line of sight itu lebih dari 30 MHz ya. Dia itu sifatnya lurus, lurus banget, lurus, garis lurus, dan bisa jadi dipantulkan oleh atmosfer karena terkena refraksi. Dia bisa digunakan di mobile phone yang bisa digunakan, ada satelit, ada cordless. Nah, nah kan seperti yang kita tahu ya, eh, seperti yang kita tahu, kalau perangkat itu mayoritas berjalan pada 100 MHz atau loss.
LOS, line offset. Nah, kemudian bagaimana sinyal dari perangkat yang di atas tersebut bisa apa namanya ini bisa tersebar luas dan bekerja baik pada B. Nah, jadi seperti yang kita tahu, kalau sinyal itu bisa terpantul, bisa apa ya, bisa ya bisa terpantul, ya itulah bisa terpantul. Nah, contoh, nah ini tadi kan contohnya terpantul pada atmosfer loh, ionosfer. Nah, bisa juga dia terpantul pada suatu kaca atau gedung sehingga dia tidak eh, dia tidak garis lurus luas gitu, tapi dia memantul-mantul gitu, memantul terus. Jadi seakan-akan dia jaraknya luas, padahal ya jaraknya luas, padahal dia hanya beberapa garis lurus, kemudian memantul menjadi banyak gitu. Nah, apalagi ada namanya BTS. BTS itu tidak hanya satu, pasti di suatu desa lah, di suatu desa itu kecamatan mungkin ya, kecamatan, suatu kecamatan pasti ada satu BTS yang untuk menyebarkan apa namanya itu jaringan mobile. Nah, jadi meskipun eh, apa ya, meskipun dia tidak bisa mengikuti penduduk bumi, tapi dia karena banyak, jadi seakan-akan dia tersebar ke semua penjuru dunia gitu. Nah, meskipun berbeda ISP, nah bisa jadi satu ISP itu menyewa BTS tersebut dan menyebarkan sinyalnya ke banyak tempat gitu. Nah, jadi gitu. Kenapa bisa bekerja dengan baik? Padahal di bawah 3 ya itulah. Padahal lebih dari 100 MHz yang seharusnya itu 100 MHz yang seharusnya itu apa namanya ini? Yang seharusnya rentangnya lebih kecil tapi dia bisa luas banget. Nah, kemudian yang kita bahas sekarang adalah multiplexing. Nah, ini adalah bagaimana cara agar satu frekuensi itu bisa digunakan bersama-sama oleh beberapa perangkat yang berbeda. Nah, gimana caranya? Jadi, multiplexing ini ada 4 dimensi ya. Ada berdasarkan ruangnya, ada berdasarkan waktunya, ada berdasarkan frekuensinya, ada berdasarkan kodenya. Nah, jadi tujuannya ini adalah agar kita bisa menggunakan satu frekuensi itu bareng-bareng secara bersamaan. Nah, ini untuk pembagian yang pertama. Cara membagi yang pertama itu menggunakan frekuensi division multiplexing. Jadi dia itu akan membagi satu frekuensi besar menjadi beberapa band frekuensi yang kecil-kecil. Nah, kemudian satu perangkat itu mendapatkan satu frekuensi yang hanya untuk perangkat itu saja. Nah, dan bisa bergantian jika frekuensi itu sudah tidak digunakan oleh perangkat lain. Ini biasanya diterapkan pada HT, radio, TV. Jadi dia hanya menggunakan satu frekuensi yang sama dan digunakan secara sendiri. Namun, ya ini kelebihannya, ini tidak perlu koordinasi dinamik yang signifikan, kemudian dia berjalan pada sinyal analog biasanya. Nah, jadi kalau misalnya ini diterapkan pada provider, maka dia akan rugi besar. Kenapa? Karena kan frekuensi itu harganya mahal banget ya, mahal banget. Nah, kalau cuma dibagi kecil-kecil, terus misal hanya untuk bisa 1.000 lah. Nah, sedangkan pengguna mereka pasti lebih dari 1.000-an. Kalau menggunakan sistem ini pasti akan rugi besar karena tidak bisa menghemat sumber daya yang dimiliki. Nah, kemudian kekurangannya yaitu ya tadi dia akan boros pada bandwidth-nya apabila lalu lintasnya itu dibagikan dengan tidak efektif dan tidak fleksibel juga. Jadi ini tidak cocok untuk jaringan perinternetan, namun cocok untuk seperti tadi radio, radio TV, karena mereka hanya itu aja, mereka hanya mengirim aja radio ini loh ya, tapi radio apa, radio yang untuk mendengar, bukan radio untuk komunikasi. Nah, kalau HT mungkin bisa karena HT itu meskipun jaraknya jauh tapi biasanya dia menggunakan frekuensi besar cuma yang diizinkan oleh pemerintah untuk digunakan untuk HT. Jadi tidak terlalu mengganggu perangkat yang lain. Nah, setahu saya gitu ya.
Kemudian ada time division multiplexing. Jadi di sini tuh dia membagi frekuensi berdasarkan waktunya. Jadi seakan-akan, misal ya ada perangkat banyak tersambung. Jadi setiap perangkat itu akan dibagi waktunya. Nah, seakan-akan jeda dan waktunya itu enggak ada. Jadi cepat sekali perpindahannya. Jadi misal dia ada orang telepon ke telepon yang apa? Ada dua orang telepon. Jadi dia akan bergantian ganti waktu gitu. Seakan-akan jadi tidak terasa kalau itu berganti waktu karena dia sangat cepat. Nah, jadi di ini jadi pada satu waktu itu hanya digunakan untuk satu perangkat aja. Satu waktu itu bukan berarti 1 detik ya, bisa jadi pada satuan detik yang kecil banget, satuan detik, satuan waktu yang kecil banget sehingga tidak terasa. Nah, kemudian ini bisa digunakan untuk perangkat yang banyak. Nah, kelemahannya tadi itu yaitu karena dia harus berganti-gantian, maka apa namanya ini sinkronisasinya tuh mungkin susah. Nah, kalau misalnya ada terjadi kesalahan, bisa jadi malah bertabrakan nanti tuh. Nah, seharusnya suaranya miliknya ini malah masuk ke waktunya itu. Jadi eh, mungkin ini tidak cocok untuk internet, tapi cocok untuk telepon. Ya. Kemudian lanjut ini ada time and frequency multiplexing. Jadi ini adalah perpaduan keduanya. Jadi frekuensinya dibagi kecil-kecil, kemudian bagi-bagi kecil itu ya bagi frekuensi yang dibagi-bagi kecil itu dibagi lagi berdasarkan waktunya. Jadi satu perangkat, satu frekuensi, satu waktu secara bergantian gitu. Nah, ini bisa digunakan ke GSM yang sekarang sering kali digunakan. Nah, kemudian dia ini kelebihannya yaitu uh, baik dan terhindar dari protek apa? Terhindar dari serangan dan juga terhindar dari intervensi. Nah, kemudian kekurangannya itu ini tadi karena dia lebih kompleks lagi ya, daripada yang sebelumnya, eh, maka dia memerlukan koordinasi yang presisi sehingga tidak bisa sembarangan. Takutnya nanti malah yang seharusnya tidak menerima ini malah menerima ini ya seperti itu. Kemudian ada CDM. Nah, CDM itu dia tetap menggunakan frekuensi yang sama, hanya saja waktunya juga sama, tapi dia apa ya? Satu frekuensi itu dibagi menjadi apa? Misal ada dua data, ada pokoknya apa ya? Pokoknya satu frekuensi itu buat beberapa perangkat gitu loh. Dengan mereka diberi dengan kode unik yang berbeda. Jadi nanti misal kan dia mengirim toh, akan disatukan satu frekuensi, kemudian di tujuannya nanti dia akan karena dia memiliki kode, maka dia akan menerjemahkan frekuensi dengan kodenya itu sehingga tidak akan bercampur dengan eh, data yang bukan miliknya. Nah, jadi kelebihan di sini tuh bandwidth-nya lebih efisien dan tidak perlu koordinasi dan sinkronisasi yang signifikan. Kemudian lebih baik lagi dalam terhindar dari intervensi. Nah, kelemahannya ini mungkin ada banyak sekali jadinya macam user data. Kemudian dia itu kompleks sekali dan susah sehingga butuh komputasi yang lebih kuat. Nah, dia ya itu tadi apa namanya komputasinya lebih kuat apa butuh yang lebih ya lebih kuat lah karena dia perlu untuk menghitung agar data yang masuk itu bisa masuk ke sesuai dengan yang menerimanya. Nah, ini kalau CDMA itu ya tadi itu. Jadi di CDMA ini user itu mendapatkan satu kode. Nah, jadi satu user beberapa banyak user itu berbagi satu frekuensi. Cuma setiap mereka itu memiliki kode yang berbeda-beda. Jadi kode yang berbeda untuk mengencode. Mengencode itu ya itu tadi apa ya? Mengubah data tersebut agar memiliki kode agar bisa berbeda dengan satunya. Pokoknya kayak inskripsi itulah.
Nah, kemudian dengan si DMA ini dia bisa membuat membolehkan banyak user untuk transit berserentak dengan intervensi yang minimal ya. Nah, jadi cara encodingnya itu ada data ya, data apa awalnya itu inner processing-nya itu ada data, nanti akan diselipkan akan dikalikan oleh yaitu dijumlahkan, dihitung dengan kode uniknya. Kemudian untuk decodingnya nanti hasil yang sudah dimasukkan kode unik tadi, satu data yang dalam frekuensi bersamaan tadi kan diterjemahkan menggunakan kode unik satunya lagi. Nah, kayak gini ya. Kan ada dua perangkat ya. Nah, ini dia memiliki berbeda data. Ini satu, ini min satu. Ya, inilah. Kemudian dia akan dikomputasi menjadi ini sekian, kemudian digabung. Nah, jadi datanya akan ada satu bit di sini nih, satu bit di channel ini akan memiliki dua data. Satu strip ini kan memiliki dua data yang berbeda. Nah, kemudian ketika sudah disatukan seperti ini, nanti waktu di bagian tujuannya, nah nanti perangkat yang menerima akan menerjemahkan frekuensi tersebut berdasarkan kode yang dia milikinya. Jadi misalnya receiver 1 kan kodenya ini receiver 1. Nah, nanti kalau yang receiver 2, nah kodenya berbeda juga ini. Nah, jadi jadi dia tidak akan bisa melihat data orang lain karena dia memiliki beda kode meskipun datanya sudah disatukan pada satu frekuensi gitu. Nah, jadi di sini tuh akan lebih hemat. Nah, tapi kenapa kok si DMA itu malah justru jarang dipakai di dunia? Karena seperti yang kita tahu kan perangkat saya sudah bilang ya, perangkat itu sudah terlanjur banyak yang sudah diproduksi GSM. Nah, sedangkan negara-negara lain itu tidak mau ketinggalan zaman. Apalagi produsen-produsen juga tidak mau dia membuat satu HP dengan dua jenis. Nah, yang ada dia eh, kalau misal ini apa namanya? Kalau misal untung ya untung, tapi kalau misal yang beli malah jarang, ya mereka akan rugi. Sehingga perusahaan HP sekarang lebih memilih untuk menggunakan GSM aja agar serentak. Kemudian di sini pada bagian physical layer kita akan membahas tentang modulasi. Ya, jadi ini adalah proses modulasi itu adalah pengonversian. Jadi di sini kita akan mengubah digital data untuk bisa menjadi sinyal analog agar bisa dikirimkan melalui frekuensi sinyal tadi. Nah, di sini ada 3 skema yaitu menggunakan amplitude modulation, ada frequency modulation, dan phase modulation. Nah, selengkapnya di baliknya. Nah, ini dulu. Jadi ini adalah contoh dari modulasi ya. Jadi ada digital data di sini. Digital data. Nah, data yang berupa binary ini akan diubah menjadi sinyal dulu. Nah, dari sinyal ini akan diubah oleh analog modulation. Pertama akan diubah menjadi sinyal kecil, analog baseband sinyal. Kemudian akan diubah lagi oleh analog modulation menjadi sinyal yang kayak gini. Kemudian ketika sudah sampai di receivernya, maka akan diterjemahkan kembali oleh analog demulation dan synchronization decision menjadi data digital kembali. Nah, begitu. Nah, untuk ininya lebih lengkapnya. Jadi tadi ada 3 jenis ya. Sebenarnya 3 jenis, ada lagi lah. Nah, jadi di sini amplitude shift kayaknya. Nah, jadi untuk amplitude shift kayak ini dia simple dan tidak membutuhkan bandwidth yang besar. Dan tapi ini bisa kita lihat ya. Ini kan satu kayak gini bentuknya, ada frekuensinya. Nah, 0 dia kosong. 0 ini dia kosong. Terus satu ada lagi. Nah, yang kosong ini itu rawan kena intervensi. Misal ada dua sinyal
yang hampir sama, ada dua sinyal yang berdekatan. Maka bisa jadi yang sinyal 0 itu maka akan diisi oleh benda lain. Benda lain akan diisi oleh sinyal lain. Sehingga kita ketika sampai ke receiver, datanya akan rusak dan perlu dikirim ulang lagi. Nah, kemudian ada frekuensi shift keying ini. Nah, frekuensi shift keying ini dia menggunakan dua frekuensi yang berbeda. Nah, misal frekuensi satu ini dia bentuknya kayak gini ya. Kemudian frekuensi yang kedua untuk 0 dia bentuknya kayak gini. Nah, jadi ya itu dia tidak mudah kena intervensi, cuma dia membutuhkan bandwidth yang lebih besar. Kenapa ya? Itu tadi karena dia membutuhkan dua frekuensi sehingga tidak menghemat frekuensi yang dimiliki. Jadi yang seharusnya satu frekuensi itu kalau bisa dipakai bareng-bareng, malah dia dua frekuensi dipakai sendiri. Nah, kemudian di terakhir ini ada passive keying. Nah, jadi di sini tuh frekuensinya kayak gini. Dia tetap di satu frekuensi, cuma apa ya? Gelombangnya itu berbeda. Jadi misal satu kan gelombangnya turun, naik, turun, naik. Kalau yang nol naik, turun, naik, turun. Ya, fiturnya. Nah, dia ini malah lebih susah lagi kena intervensi karena berbeda dan apa ya? Bandwidthnya digunakan tidak terlalu besar karena masih satu frekuensi. Cuma dia itu kompleks karena dia harus bisa mengubah apa namanya antara misal bit 1 dan bit 0 itu gimana caranya agar bisa berbeda dalam satu frekuensi itu. Nah, gitu. Ya, ini kan uh, sering dipakai tuh. Ini sekarang sudah jarang dipakai. Ini biasanya dipakai di radio AM, ini dipakai di radio VM. Kali ini saya lupa. Nah, terus apa yang biasa dipakai di sekarang saat ini sering dipakai? Nah, yang sering dipakai itu adalah quadrature amplitude modulation. Jadi ini adalah perpaduan antara antara amplitude dan phase modulation. Nah, jadi di sini kalau tadi kan satu satu sinyal itu hanya untuk satu bit. Kalau di sini satu sinyal bisa untuk beberapa bit. Berapa bit? Jadi sinyal apa namanya ini? Sinyal yang ada ini, misal ini kan ini kan ada 0010. Nanti dia kan bisa dikonversikan menjadi satu simbol. Misal simbolnya menjadi ini musik apa ini lupa aku namanya. Kemungkinan errornya ini lebih, lebih apa ya? Lebih banyak berdasarkan berapa bit yang dia hasilkan, dia ubah simbolnya, tapi dia lebih baik karena sedikit error daripada yang PSK tadi. Nah, contohnya ini 16 KM dia tuh isinya tuh 4 bit, 4 bit satu simbol. Nah, ini 4 bit satu simbol. Nah, simbol 0011 dan 0001 itu memiliki sama sama pace. Tapi dia berbeda amplitude. Gampangannya. Nah, simbol 0011 dan 001 ini memiliki sama pace, tapi berbeda amplitude A. Nah, jadi ini ibaratnya seperti kayak apa ya? Kayak grafik gitu. Kan ada X dan Y. Nah, oh iya di sini loh. Aduh. Nah, jadi dia kan apa namanya? Pace-nya ini. Nah, tapi amplitude-nya di sini. Jadi dia berbeda. Eh, dia berbeda. Meskipun mana yang sama tadi? 0011 dengan 001 mana 001. Nah, ini. Nah, ini kan sama toh. Sama. Ini 0011. Nah, ini amplitude-nya sama. Kan sama-sama ke sini toh. Tapi dia beda ininya apa? Amplitude. Dia pace-nya sama, tapi ininya berbeda. Apa namanya? Amplitude-nya. Sehingga ini sehingga dia tidak akan dianggap sebagai satu simbol yang sama gitu. Nah, kemudian apa ya? Jadi setiap KM itu
dia akan satu bit setiap 4 GHz itu dia sama kayak GPSK. Nah, setiap satu bit di 4 GHz itu sama dengan setiap satu simbol itu sama dengan 2 bit. Nah, bagaimana kalau sinyal-sinyal yang sudah kayak 3G, 5G, 4G. Nah, itu dia akan menggunakan lebih besar lagi QM-nya. Jadi jaringan-jaringan itu dia menggunakan QM. Nah, jadi kalau misal itu di sinyal 5G, nah dia itu menggunakan QM juga, sama seperti 4G, 5G itu juga dia menggunakan QM. Nah, jadi itu kalau di 5G itu contohnya dia menggunakan 256. Jadi semakin besar QM-nya, maka dia akan semakin cepat bandwidth transfernya gitu. Karena dalam satu simbol dia bisa mengirim banyak sekali bit. Nah, itu ya. Mungkin itu. Sekian mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.